Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, para mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan PDD UKT PT bidang pengajaran sertifikasi dosen SMART 2024. Saya Dr. Haji Basri Rahman SOS MSc, dosen pada Prodi Keuangan Publik Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, mengampu mata kuliah Perilaku dan Kinerja Kepublikan. Skripsi mata kuliah Perilaku dan Kinerja Kepublikan. Mata kuliah ini memberi wawasan dan pengetahuan yang luas dan mendalam kepada mahasiswa untuk memahami perilaku organisasi sektor publik, konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik, indikator kinerja, akuntabilitas kinerja, kinerja berbasis perilaku, kategori pengukuran kinerja, analisis anggaran, pengukuran kinerja pemerintahan daerah, serta performance audit, baik pada tataran teoritis maupun implementasi. Kegiatan perkuliahan diselenggarakan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi atau tanya jawab, dan dievaluasi melalui presentasi kelompok mahasiswa. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester serta dilakukan baik secara daring maupun luring. Adapun untuk menjadi wawasan mahasiswa, saya juga menyertakan sumber rujukan utama, yaitu Ali Yusuf Purtasan 2022 Perilaku Organisasi, Depok Penerbit Raja Wali Garapindo Persada, dan Mahsun M tahun 2018 judul pengukuran kinerja sektor publik, penerbit BPFE Yogyakarta, Revai Fetsal tahun 2011, judul buku kepemimpinan dan perilaku organisasi, dan beberapa referensi pendukung lainnya. Adapun kemampuan yang diharapkan dari perkuliahan ini, pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian, konsep dasar dan pentingnya perilaku organisasi sektor publik. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan tentang siklus pengukuran kinerja sektor publik. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengembangkan pengetahuan tentang indikator kinerja. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun laporan akuntabilitas kinerja. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu mengukur kinerja berbasis perilaku. Ketujuh, mahasiswa mampu menetapkan kategori pengukuran kinerja. 8. Mahasiswa mampu memahami efektivitas dan efisiensi anggaran. Kesembilan, mahasiswa mampu mengukur kinerja keuangan. Dan terakhir 10, mahasiswa mampu menyusun laporan performance audit. Yang keenam, mahasiswa diharapkan mampu mengukur kinerja berbasis perilaku. Ketujuh, mahasiswa mampu menetapkan kategori pengukuran kinerja. 8. Mahasiswa mampu memahami efektivitas dan efisiensi anggaran. Kesembilan, mahasiswa mampu mengukur kinerja keuangan. Dan terakhir 10, mahasiswa mampu menyusun laporan performance audit. Materi yang dibahas dalam kegiatan perkuliahan mencakup antara lain konsep organisasi publik, konsep dasar pengukuran kinerja sektor publik, siklus pengukuran kinerja sektor publik, indikator kinerja, akuntabilitas kinerja, kategori pengukuran kinerja, analisis anggaran, balance scorecard, pengukuran kinerja pemerintah, dan performance audit. Adapun sistem penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama, kehadiran 10%, maksimal 3 kali tidak hadir tanpa keterangan. Lalu tugas individu atau kelompok bobot 20%, ujian tengah semester 35%, ujian akhir semester 35%. Demikian beberapa hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar, khususnya pada
mata kuliah perilaku dan kinerja kepublikan. Demikian untuk menjadi perhatian dan terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Segenap mahasiswa yang saya banggakan, hari ini perkuliahan kita hari ini akan membahas tentang materi keuangan publik. Jadi, namun sebelumnya supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik, kemudian perkuliahan ini bisa bermanfaat untuk selanjutnya kita akan mengantar kita kepada pencapaian-pencapaian yang lebih tinggi ke depan. Kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, segenap mahasiswa, kita mulai dengan membahas tentang apa sih itu organisasi sektor publik. Kita ketahui bahwa keuangan publik itu terkait dengan penggunaan atau pengelolaan APBN, APBD untuk membiayai kegiatan-kegiatan sektor publik yang tentu dilaksanakan oleh birokrasi pemerintahan. Olehnya itu, sebelum kita lebih jauh untuk memahami hal-hal yang terkait dengan keuangan publik, pertama-tama kita dulu mencoba untuk memahami bagaimana apa sih sebenarnya organisasi sektor publik itu. Jadi organisasi sektor publik itu ada yang berpendapat bahwa organisasi sektor publik itu bergerak di bidang sosial, maka banyak pertanyaan yang menggelitik yang sebetulnya cukup kritis. Misalnya, kalau rumah sakit yang dikelola swasta, misalnya, lalu rumah sakit yang dikelola oleh penanaman modal asing, apa itu masih bisa digolongkan ke dalam sektor publik? Karena sektor publik kan tidak lebih tidak lebih mengedepankan aspek finansial, tetapi lebih mengedepankan aspek pelayanan. Lalu pengertian dan ruang lingkup organisasi sektor publik seringkali dipahami sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang yang merupakan kebutuhan publik. Kesemuanya itu tentu dikarenakan publik itu misalnya dengan membayar pajak, semua hal-hal yang terkait dengan haknya untuk mendapatkan layanan itu menjadi kewajiban pemerintah. Misalnya khususnya di bidang pelayanan dasar seperti pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, kesemuanya itu tentu menjadi kewajiban pemerintah memberikan layanan publik yang baik. Selanjutnya, pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang yang berkumpul dan bekerja secara terstruktur untuk mencapai tujuan. Jadi pada prinsipnya organisasi sebenarnya merupakan wadah di mana tempat berhimpungnya satu atau lebih daripada dua. Lebih daripada satu orang, kalau tidak lebih daripada satu orang itu bukan berhimpun, bukan organisasi. Jadi organisasi harus harus terdapat perhimpunan lebih dari satu orang untuk bekerja sama melakukan misalnya melakukan manajemen, melaksanakan proses manajemen seperti proses perencanaan, proses dan sebagainya. Organisasi adalah wadahnya. Jadi organisasi formal adalah
kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar, serta dengan hubungan kerja yang rasional dan keberadaannya didukung oleh aspek-aspek legal. Dalam prakteknya organisasi formal ini didukung dengan aspek legalitas seperti akta pendirian, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga misalnya. Lalu kalau misalnya dia berbentuk koperasi, ya tentu seperti yayasan, ya tentu yang ada akta pendiriannya. Lalu organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas kerja, aktivitas serta tujuan bersama yang keberadaannya tanpa didukung aspek legal tersebut. Jadi kalau informal biar tidak didukung dengan ini. Misalnya seperti itu, kumpulan-kumpulan arisan ibu-ibu misalnya. Ya, biar langsung didirikan dan tanpa harus diperlukan legalitas. Ya, jadi kalau ada kumpulan arisan, itulah bedanya antara ya organisasi formal dengan organisasi informal. Lalu unsur utama organisasi yaitu manusia. Jadi kalau misalnya orang belajar manajemen sumber daya manusia, ya tentu itu membicarakan tentang men daripada organisasi itu. Lalu ada kerjasama, yaitu kerjasama antara orang-orang dalam suatu organisasi dengan berbagai peran dan fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan. Yaitu itulah yang trainnya disebut teamwork. Lalu the goal, tujuan. Jadi setiap organisasi, lalu jadi satu lagi, organisasi itu harus memiliki tujuan, goal. Jadi setiap organisasi biasanya dikelompokkan dalam ada tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Kalau misalnya itu dalam bentuk RPG, itu rencana jangka panjang, kemudian RJM rencana jangka menengah, dan RKA rencana kerja dan anggaran. Sektor publik di setiap negara, cakupan organisasi sektor publik sering tidak sama. Tidak ada definisi yang secara jelas memberikan batasan apa sih sebenarnya itu sektor publik. Namun di Indonesia berbagai organisasi termasuk dalam cakupan sektor publik antara lain misalnya pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian badan usaha milik negara, BUMN, BUMD. Itulah yang dimaksud dengan sektor publik. Tentu dengan demikian organisasi sektor publik itu berhubungan dengan kepentingan umum, dengan masyarakat umum. Jadi setiap organisasi, demikian juga dengan organisasi sektor publik tentu harus memiliki visi, di mana visi itu adalah pernyataan cita-cita yang menggambarkan suatu keadaan tertentu dan harus diperjuangkan organisasi untuk dicapai di masa depan. Keadaan yang dideskripsikan dalam visi ini bersifat umum, namun dapat memberikan pemahaman logis mengenai apa yang dilakukan organisasi dan bagaimana melakukannya untuk mencapai suatu kondisi yang sempurna. Misalnya contohnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP adalah menjadi katalisator pembaruan manajemen pemerintah untuk pengawasan profesional. Lalu misi adalah pernyataan yang sangat umum dari organisasi untuk mendeskripsikan apa yang dilakukan organisasi, bagaimana melakukannya dan untuk siapa dilakukan. Contoh misi PT Kereta Api Indonesia adalah mewujudkan jasa pelayanan transportasi massal dengan menghasilkan jasa sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan penugasan pemerintah. Dimaksudkan bahwa kalau misalnya contohnya PT Kereta Api misalnya penugasan pemerintah yang dimaksud misalnya bagaimana perusahaan kereta api misalnya bekerja maksimal untuk menyukseskan pelayanan publik yang disiapkan pemerintah, misalnya katakanlah mudik lebaran misalnya, bagaimana di meledaknya misalnya penumpang, untuk itu bagaimana misalnya PT Kereta Api bisa mengakomodir kebutuhan transportasi bagi pemudik misalnya hari raya keagamaan.
Itu yang dimaksud dengan penugasan pemerintah, sesuatu yang tidak yang berbeda dengan kegiatan rutin sebelumnya, baik dari aspek dari segi kapasitas maupun dari dari jumlah armada yang perlu dipersiapkan dalam mendukung kesuksesan transportasi hari-hari besar keagamaan. Organisasi, unsur-unsur organisasi terdiri dari kemudian many, kemudian mesin, kemudian metode. Jadi ada lima unsur daripada organisasi, yaitu manusia itu sendiri. Jadi bagaimana manusia itu membentuk perilaku organisasi. Jadi dan kualitas daripada perilaku organisasi itu tergantung daripada kualitas individu yang berada dalam lingkup organisasi tersebut. Semakin berkualitas individu organisasi tersebut, maka semakin berkualitas juga perilaku daripada organisasi tersebut. Seperti itu barangkali hal-hal yang menjadi pengantar dalam mata kuliah keuangan publik ini. Tentu bagaimana kita dulu memahami tentang apa sih itu sektor publik. Sebelum apa-apa, tentu sektor publik adalah pemerintah yang dalam hal ini dipercayakan dalam negara ini dipercayakan sebagai pengelola pemerintahan, di mana ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah sendiri didukung oleh badan-badan usaha ada badan usaha milik negara, ada badan usaha milik daerah, di mana kesemuanya tentu di samping tetap secara profesional diharapkan memberikan sumbangsi pendapatan, tetapi yang paling utama adalah pelayanan publik. Bagaimana memberikan pelayanan publik yang baik. Sampai di sini mungkin ada di antara mahasiswa yang ingin menyampaikan pertanyaan, silakan. Mohon izin Pak, Ya. Saya ingin bertanya dari materi terkait organisasi sektor publik yang telah Bapak sampaikan. Itu tadi ada beberapa contoh seperti dalam bidang pendidikan, yaitu sekolah maupun pelatihan. Kemudian dari bidang kesehatan boleh jadi rumah sakit, adanya rumah sakit milik Pemda atau pemerintah daerah, kemudian rumah sakit swasta dan rumah sakit asing. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, karena ini sangat terlihat jelas di masyarakat, perbedaan dari rumah sakit, saya ambil contoh rumah sakit saja Pak, perbedaan dari rumah sakit pemerintah daerah atau Pemda dengan rumah sakit swasta. Itu pengelolaannya dari segi fasilitas, kemudian tenaga kesehatannya, bahkan sampai dengan hak yang diterima pun biasa berbeda. Dalam artian bukan masalah nominalnya, tapi lebih kepada kedisiplinan gitu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa organisasi sektor publik seperti rumah sakit yang secara kepemilikannya adalah milik Pemda itu cenderung sering mengalami keterlambatan dalam hal pembayaran, kemudian fasilitasnya belum mumpuni, dan perawatan fasilitasnya juga masih belum menjadi perhatian gitu. Nah ini mungkin bisa dijelaskan terkait apa sih yang membeda sehingga organisasi sektor publik rumah sakit milik Pemda dengan milik swasta ini kenapa sangat berbeda gitu Pak? Terima kasih Pak. Baik, baik, terima kasih. Jadi pertanyaan yang sangat bagus. Biasanya, ini memang menjadi ini menjadi problem atau fenomena yang di masyarakat. Terkadang
layanan-layanan daripada institusi-institusi non pemerintah, non sektor publik misalnya, katakanlah misalnya seperti rumah sakit yang dikelola swasta, itu kadang-kadang jauh lebih memberikan layanan yang memuaskan bagi. Padahal sebenarnya hakikat keberadaan fasilitas-fasilitas layanan publik yang ada di masyarakat sebenarnya itu juga sebenarnya menjadi kewajiban untuk memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Namun kadang-kadang karena personal daripada fasilitas pemerintah tersebut itu kadang-kadang tidak bekerja secara profesional. Karena itu sangat tergantung kepada budaya kerja sebenarnya, budaya organisasi, di mana kadang-kadang perbedaannya kalau di swasta misalnya karyawannya itu kalau misalnya melakukan pelanggaran itu dengan mudah diberhentikan, sehingga tentu dia harus menunjukkan profesionalisme dalam bekerja, karena dengan mudah dapat saja diberhentikan. Tetapi kenyataannya di instansi-instansi pemerintah, misalnya katakanlah contohnya di rumah sakit pemerintah, itu tidak ada ketegasan seperti itu, sehingga kadang-kadang mereka bekerja tidak maksimal. Padahal sebenarnya mereka juga harus memiliki kewajiban yang harus memberikan layanan yang terbaik. Olehnya itu kalau misalnya katakanlah seperti misalnya ada kota misalnya yang membuat target-target misalnya menjadi kota dunia, misalnya berstandar dunia, sebenarnya itu dimaksudkan bahwa mereka harus menyiapkan layanan publik yang berkelas dunia. Contohnya misalnya seperti rumah sakit misalnya, apakah rumah sakit itu sudah memiliki misalnya dokter-dokter yang ahli misalnya di bidangnya, ataukah misalnya fasilitas-fasilitas rumah sakitnya misalnya seperti kelengkapan rumah sakit itu misalnya laboratorium dan lain sebagainya misalnya, apakah sudah tersedia misalnya seperti alat pacu jantung misalnya bagi penderita jantung, apakah sudah ini yang kadang-kadang tidak tersedia dengan baik di rumah sakit pemerintah. Nah, kalau swasta memang tidak boleh kalau tidak berpacu dengan suguhan layanan yang maksimal, maka pelanggan bisa dengan mudah berpindah dan pasti rumah sakit swasta tersebut tidak akan eksis lagi. Nah, berbeda kalau rumah sakit pemerintah, suka tidak suka ya memang tetap menjadi rumah sakit yang harus ada di suatu daerah. Itu barangkali di situ saya Jadi pada intinya yang menyebabkan itu adalah tingkat ketegasan dan risiko yang bisa diperoleh oleh karyawan-karyawan yang bekerja di dua rumah sakit tersebut. Kalau di rumah sakit swasta, karyawannya bisa dengan mudah diberhentikan. Berbeda kalau misalnya karyawan yang, karena pada umumnya merupakan ASN-nya itu tentu memerlukan proses kalau harus diberhentikan. Sehingga ini sebenarnya yang seharusnya menjadi pendukung positif, tetapi pada kenyataannya menjadi suatu kelemahan, karena untuk menegakkan ketegasan itu memerlukan proses. Kalau berbeda kalau di swasta itu cukup dengan manajer itu bisa memberhentikan, sehingga karyawannya harus benar-benar mematuhi aturan-aturan yang ada. Baik, segenap mahasiswa yang saya banggakan, dengan selesainya kita membahas hal-hal yang terkait memang dengan materi ini, maka cukup di sini dulu pertemuan kita hari ini.
tentu kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan, puji Tuhan, dengan selesainya kita menyelenggarakan pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.